Ibu mohon kalian jangan jual es buah dari bahan yang gak bagus, nak. Ibu dengar ya, mendingan sekarang ibu di rumah aja, ibu jagain Dika. Gak usah ikut campur sama urusan aku, ngerti? Ibu mau aku tarik panci jompo. Harus ibu bersyukur, jangan ikut campur kayak gini. Paham, Ibu? Tak tahu ngapain. Bisa-bisanya ya kamu ambil pelanggan saya. Jangan-jangan kamu fitnah saya ya ke pelanggan saya. Saya yakin, kamu tuh pasti iri sama saya kan? Ya kan? Karena saya lebih enak dari kamu, ya kan? Tulang ekor ibu cedera dan ibu mengalami kelumpuhan. Gara-gara kamu. Kamu udah buat saya begini. Kamu harus tanggung jawab. Enak aja. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak fitnah saya ke pelanggan saya, ini semua nggak akan terjadi. Gimana, Mas, dari sore sampai malam, es buah kita masih banyak, nggak ada yang beli satu pun, Mas. Kita bisa rugi kalau kayak gini. Ujang! Ngapain? Jadi kemarin gua rugi gara-gara lo! Sabar. Ya, sabar aja. Satu aja, Ibu. Es buahnya, Bu, buat buka puasa. Masih seger-seger banget nih. Es buahnya, Es buah. Masih segar. Semuanya kebagian kok. Tenang ya. Ibu ini. Makasih ya. Mbak, buahnya dong, Bu. Aduh, maaf ya, Bu, udah habis. Ibu, es buahnya, Bu. Mas, kok mereka cepat banget sih larisnya? Akhirnya ya, Mas, es buah kita habis juga. Jadi kita sisi pulang yuk. Ayo. Iya, alhamdulillah. Kamu jangan iri ya, karena rezeki itu kan gak ketuker. Kalau memang udah rezeki mereka, ya rezeki mereka. Tapi kalau udah rezeki kita, pasti datang kok. Akhirnya kita bisa beli motor juga ya. Mas, jangan lupa ya habis ini jemput ibu ke terminal. Soalnya ibu mau tinggal di sini. Kasian kan ibu tinggal di kampung sendirian. Iya, aku ingat kok. Gimana, kamu suka? Suka, Pak. Motor baru nih. Hidup Pak Yudi sama Bu Mita sekarang berubah ya? Lebih maju. Beda sama Pak Danu dan Bu Aira. Padahal sama-sama jualan es buah. Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Padahal pembelinya juga rame ya. Tapi ramean Pak Yudi sih pembeli sama Bu Mita. Ya jelas lah rame. Es buah saya kan lebih enak. Berarti Pak Danu sama Bu Aira kalah saing dong. Kami tidak merasa punya saingan, karena buat kami rezeki sudah diatur sama Allah. Ya, alhamdulillah rezeki Pak Yudi, Ibu Mita lebih bagus dari kami. Ya, kalau begitu saya permisi ya. Bu, Pak, assalamualaikum. Ayo kita nyalain ya motornya yuk. Ayo, Pak. Ayo. Mas, yaudah sekarang kamu jemput ibu ya. Takut nanti telat. Berapa kilo, Bu? Wah, seger-seger nih, Mas. Makanya baru datang deh. Masih seger-seger. Mas, ada buah yang udah busuk, Pak? Ada yang bagus, kenapa nyari jelek, Bu? Ada yang tanya. Ya, Bu, mau cari buah apa? Ada buah busuk. Wah, buah busuk kagak ada, Bu. Di sini buah seger semua. Kalau mau cari buah busuk tempat lain aja. Udah, saya nggak mau beli buah segernya. Oh, ya udah. Ada sih, Bu. Buah yang udah setengah busuk. Tapi udah mau saya buang, Bu. Emang buat apa sih, Bu? Buah setengah busuk kan udah enak dimakan, Bu. Nanti kalau ada buah yang busuk lagi, bilang saya biar saya beli. Udah, kirim ya, Pak. Uangnya, Pak. Ya. Makasih, Bu. Makasih ya, Pak. Ya, dipilih, Bu. Nyari buah apa, Bu? Nyari yang buah segar apa yang buah busuk, Bu? Saya nyari buah segar, Bang. Ya, kali aja Ibu nyari buah setengah busuk. Soalnya tadi ada ibu nyarinya setengah busuk, Bu. Silakan, Bu, dipilih, Bu. Masa sih, Bang, dia nyari buah setengah busuk? Iya, Bu. Tadi nyari buahnya setengah busuk. Untuk apa ya Bu Mita beli buah jelek? Apa jangan-jangan dia jual es buah dari setengah busuk itu? Bu Mita, tunggu! Tadi kata pedagang buah, Bu Mita ini beli buah setengah busuk. Jangan-jangan Bu Mita jualan pakai buah jelek ini. Enak aja. Saya beli buah segar kok. Coba saya lihat. Ibu mau ngapain ya? Periksa-periksa belanjaan orang. Nggak sopan namanya. Saya yakin ibu tuh iri sama saya kan. Karena es buah saya lebih enak. Iya kan? Saya itu cuma ingetin, Bu, jangan jualan es buah pakai buah jelek. Kasihan pembeli, nanti mereka bisa sakit. Jangan asal nuduh sembarangan. Jangan ikut campur urusan orang lain. Ngerti? Sekarang buahnya udah jadi. Dan ini waktunya aku rebus pemanis buatan, terus aku kasih gula sedikit. Astagfirullahaladzim. Mita,
Yudi, kalian bikin es buah dari air kelan langsung? Terus buahnya pada busuk kayak begini. Ini kan pewarna kain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Mas, kamu tahu nggak? Kenapa? Tadi aku lihat Mita beli buah busuk. Pantas saja mereka dapat banyak untung dan cepat kaya karena pakai buah busuk untuk es buahnya, Mas. Kamu yakin, Aira? Kalau kamu nggak benar-benar lihat secara langsung, itu namanya fitnah loh. Aku lihat sendiri, Mas. Tadi pedagang buah juga bilang kok, kita nggak bisa diam aja, Mas. Kasihan warga kalau kenapa-napa karena makan buah yang nggak sehat. Kita harus cari tahu, Mas, dan mencegah mereka. Tapi kalau kita ikut campur, pasti mereka akan marah dan cari masalah. Lebih baik kita fokus aja urusin jualan kita ya. Kalian nggak boleh pakai seperti ini. Ini kan nggak sehat. Gini Bu, ini kan bisnis ya Bu ya. Jadi kalau bisnis itu Bu harus untung nggak? Untung kita mau itu yang gede Bu. Jadi kalau misalkan kita pakai air yang matang, itu kan pakai gas Bu. Nah gas itu kan mahal Bu. Terus pewarna tekstil ini itu fungsinya supaya warnanya itu kelihatan lebih cantik, lebih menarik. Jadi orang tuh pengen Bu buat beli. Nah, terus pemanis buatan itu fungsinya untuk menyamarkan rasa buah yang busuk Bu. Astagfirullahaladzim. Tapi kan ini perbuatan curang, namanya dosa. Bu, aku sama Mas Yudi itu udah 3 tahun jualan. Nggak ada protes, nggak kenapa-napa kok. Mungkin kalian ini selalu jualan di pinggir jalan. Dan yang beli itu selalu berbeda-beda. Kalau ada yang beli terus-menerus, terus pas anak kecil yang minum, yang makan, gimana? Kan rentan itu. Ibu gak usah mikirin orang lain Bu. Hah? Pikirin diri ibu sendiri, pikirin keluarga ibu. Kita butuh untung yang besar Bu. Karena apa? Kebutuhan kita banyak Bu. Kalau kita pakai semuanya asli, buahnya segar semua, gulanya asli, terus kita nggak pakai pewarna, mana laku Bu? Mana dapat kita untuk besar, untuk sewa rumah yang besar, untuk beli emas, untuk beli motor? Nggak bisa Bu kayak gitu. Astagfirullahaladzim, tapi tetap aja ini dosa. Ini nggak bagus buat kesehatan, nak. Urusan dosa itu belakangan. Yang penting kita punya uang banyak, bisa makan. Udahlah Bu, ibu tuh nggak usah protes, nggak usah ikut campur. Udah sana masuk. Ngapain sih kesini? Sana masuk. Sana. Kita doain aja, kalau mereka memang benar ngelakuin itu, semoga mereka bisa mendapat hidayahnya dan gak akan jualan dengan cara curang lagi. Ya, amin, amin. Udah semuanya kita jalan yuk jualan. Udah. Jadi, Mita, ibu mohon kalian jangan jual es buah dari bahan yang nggak bagus. Ibu tuh apaan sih Bu? Ibu nggak usah ngalang-ngalangin kami. Ibu nggak akan biarkan kalian menjual es buah itu. Kalau begini bisa gawat loh Mit. Ini apa masuk aja? Ibu kalau masih mau tinggal di sini, nggak usah ikut campur sama es buah aku sama Mas Yudi. Dengar Ibu, kalau tetangga denger gimana? Udah deh Ibu, nggak usah berisik. Ayo, masuk, ayo ikut. Ibu denger ya, mendingan sekarang Ibu di rumah aja, Ibu jagain Dika. Nggak usah ikut campur sama urusan aku, ngerti? Ibu mau aku tarik baju jompo. Terus Ibu bersyukur, jangan ikut campur kayak gini. Paham Ibu? Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba mohon kepadamu, bukakanlah pintu hati anak hamba dan menantu hamba, supaya mereka tidak berjualan dengan cara curang lagi. Berikanlah kesempatan untuk anak dan menantu hamba ya Robi. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bu, anak kita kenapa sih Bu? Hah, kenapa Pak? Kamu kenapa dia? Dia cuma minum es buah aja Pak. Ya Allah. Dia pingsan. Pak, cepet ke rumah sakit Pak. Iya. Buruan Bu. Cepat. Bu, buruan. Iya Pak, ayo Pak, cepet Pak. Anak ibu terkena diare akibat bakteri dalam makanan yang dikonsumsinya. Dalam waktu 1 atau 2 hari tidak ada perubahan. Saya tinggal dulu. Makasih deh. Pak Ali, ini anaknya kenapa? Anak saya sakit Bu Sari. Terakhir dia makan mie es buah dari Pak Yudi. Sama Pak Ali, ini anak saya juga sakit Pak, sampai mau pingsan tadi di rumah. Terakhir juga makan dari es buah Pak Yudi. Saya mau ke dalam Bu. Iya, silakan Pak. Pak, ini anaknya Pak Ali juga sama Pak, sakit kayak anak kita. Makan es buah dari Pak Yudi. Beli sepeda, biar sama kayak teman-teman aku. Iya, kamu tenang aja. Nanti pasti Ibu beliin sepeda kok. Sekarang kan Ibu masih sibuk jualan. Aku nggak mau tidur sebelum ibu beliin sepeda. Iya, nanti Ibu beliin ya. Sekarang kamu tidur dulu ya. Wah, lumayan tuh Mas penghasilan kita hari ini. Kalau kayak gini terus sih Mas, kita bisa kaya raya loh. Lagi bisa beli mobil kali. Tapi nggak berkah. Kalian ini berjualan dengan cara yang curang demi mendapatkan uang yang banyak. Itu dosa, Nak. Ini bulan Ramadan. Kalian bukannya mencari berkah, tapi malah mencari dosa. Bu, siapa yang cari dosa? Saya ini nggak cari dosa Bu. Saya cari untung, cari duit nih. Tuh. Harusnya Ibu tuh berterima kasih sama Mas Yudi. Karena berkat dia Ibu bisa tinggal di sini. Udah lah Ibu nggak usah banyak komplain. Woi, Pak Ili keluar. Kami harus membuat perhitungan sama ibu.
Ampun, ada apaan sih ini? Berisik banget. Ada apa sih, Pak? Anak saya itu sakit sampai muntah-muntah setelah beli es dari kalian. Anak saya juga sakit perut. Kata dokter, makanan yang dimakan anak saya itu mengandung bakteri sama kuman. Itu terakhir makan es buah dari Pak Yudi. Dengar itu, anak saya juga batuk-batuk, kaki tenggorokan, nggak sembuh-sembuh. Kalian pasti pakai bahannya nggak bener. Enak aja kalian main nuduh-nuduh sembarangan ya. Mana mungkin es buah saya terbuat dari bahan-bahan yang busuk? Hah? Es buah saya itu terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas segar. Mungkin anak-anak Anda itu jajannya di tempat yang lain kali. Pokoknya kami semua minta ganti rugi. Iya, benar. Kami mau minta rugi. Saya ganti semuanya. Saya ganti rugi semuanya. Tapi sekarang kalian bisa nggak kasih saya bukti kalau anak-anak kalian makan es buah saya? Mana buktinya? Mana? Nggak ada buktinya kan? Jangan main nuduh sembarangan, jangan fitnah. Ini namanya pencemaran nama baik. Dan saya bisa tuntut kalian semua. Ya udah, saya akan cari bukti. Oh silakan, bubar sana. Silakan. Sana. Bubar. Ini semua teguran atas perbuatan curang kalian. Dengarkan nasihat ibu. Tinggalkan perbuatan curang kalian. Lebih baik untung sedikit tapi berkah daripada membahayakan orang lain. Bu! Bu, ibu tuh ngapain sih ceramah mulu di sini? Ceramah bukan di sini tempatnya, Bu. Saya pusing tiap hari dengerin ceramah dari ibu. Ngerti, Bu? Ibu mau tinggal di peti jompo. Udah masuk. Ayo masuk. Masuk, Bu. Ayo masuk. Sakit kepala, ibu sakit kepala. Bu, bagus. Mendingan ibu sakit kepala, Bu. Hah? Biar ibu tuh nggak keluar kamar, ibu gak ceramah-ceramah lagi kerjaannya. Kalau ibu kerjanya masih berisik aja, malam ini juga, Bu, saya bisa loh ngantar ibu langsung pulang kampung ataupun ibu ke panti jompo sekalian. Dengarkan ibu. Udahlah, ibu tuh tutup mata, tutup telinga. Nikmatin hidup di sini. Ayo masuk. Masuk. Ayo. Lagi sakit juga. Mau dikasih hidup enak juga. Hasil tes labnya mana, suster? Ini hasil labnya. Es buahnya Pak Yudi ini nggak benar. Ini udah campur tekstil. Kita nggak boleh tinggal diam. Kita harus samperin ke rumahnya. Ya, kita harus sampai. Yaudah, sekarang kita berangkat ke rumah. Kita sampai ke rumah Yudi, ayo, Pak. Kita tidak boleh tinggal diam. Nah, ini dia orangnya nih. Ada apa lagi sih yang rame datang ke sini? Nih, kita sudah tes lab es buah kalian. Mengandung bahan berbahaya dan bakteri. Ya nggak? Iya, Pak Yudi. Apa sih? Itu nggak mungkin es buah kita. Itu pasti punya orang lain. Kalian semua sengaja mau pindah saya. Apaan sih? Ngapain kita itu belinya di sini, nggak di mana-mana. Iya. Mati nggak itu? Mati nggak? Ketahuan ya? Takut viral karena udah pakai jualan yang pakai bahan berbahaya. Siapa yang takut? Gua nih bukannya takut, tau nggak? Kenapa Kalian yang nuduh saya kok. Saya ini jualan udah lama loh. Baru kali ini ada kasus kayak gini. Udah ada buktinya. Masih berkelit. Ya ngapain ya? Ya sekarang saya tanya. Bukti ini bisa jamin kalau ini beli es buahnya di saya. Udah buktiin nggak? Hah? Bisa jamin? Enggak bisa kan? Mana bisa? Siapa tahu beli tempat lain. Emang yang jual es buah ini saya doang. Kita cari bukti. Ayo udah. Cari bukti yang benar. Astagfirullahaladzim. Kalian ini udah ada kejadian seperti ini aja masih belum aja bertobat. Bu, ibu masih ceramah aja ya. Ibu masuk. Ibu cuma mau ngasih tahu kalian jangan berbuat curang dan membahayakan orang lain. Ibu nggak mau kalian menyesal nantinya. Kalian di setiap perbuatan itu pasti ada balasannya. Tobat. Cukup Bu, cukup ya Bu. Ya, ibu nggak pantas di sini Bu. Ibu mendingan dikurung di kamar. Itu nggak cocok di sini Bu. Ibu mendingan masuk kamar aja nih Bu. Sebagai mertua kerja ceramah aja Bu. Mau ceramah di kamar sana. Ya Allah, Nak. Jadi kamu tobat, Nak. Udah diem aja di situ. Mit, bisa nggak sih ibu kamu itu nggak pernah gangguin kita, ha? Bisa tobat, Nak. Lama-lama aku bisa lepas keuntungan tau nggak? Kalau nenek gimana? Ibu mohon kalian tobat, Nak. Tapi ini dulu nih, kalau es buah kita viral, nggak ada lagi yang mau beli. Ya Allah. Nggak mungkin terjadi itu, nggak bakal itu. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Sadarkanlah anak dan menantu hamba. Sebuah. Kamu lihat, Mas. Tempat mereka jadi ramai, tempat kita sepi, Mas. Ini kembalinya. Mbak, minta kamu ngapain? Bisa-bisanya ya kamu ambil pelanggan saya. Jangan-jangan kamu fitnah saya ya ke pelanggan saya. Saya nggak fitnah kamu. Mereka sendiri yang ingin belanja ke sini. Jangan banyak ngomong kamu. Saya yakin kamu tuh pasti iri sama saya kan? Ya kan? Karena saya lebih enak dari kamu. Iri. Dok, ini kenapa kaki saya nggak bisa digerakin ya, Dok? Apa yang terjadi sama saya, Dok? Tulang ekor ibu cedera dan ibu mengalami kelumpuhan. Tapi tidak permanen kok. Masih bisa sembuh dengan terapi. Meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya permisi dulu ya. Gara-gara kamu. Kamu udah buat saya begini. Kamu harus tanggung jawab. Enak aja. Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nggak fitnah saya ke pelanggan saya, ini semua nggak akan terjadi. Ayo, Mas.
terima perbuatan mereka, Mas. Mereka tuh udah jahat sama aku, Mas. Aku harus laporin dia, Mas. Tenang ya, kamu yang sabar. Aku ngerti perasaan kamu, aku ngerti. Tapi aku mohon, kita gak perlu perpanjang masalah ini. Kita ikhlasin aja ya, Aira. Gimana aku bisa ikhlas? Sementara aku lumpuh, Mas. Kenapa sih kamu harus takut sama mereka? Kita ini gak salah, Mas. Mereka yang salah. Aku ngerti. Tapi aku bukan takut sama mereka. Aku cuma khawatir kalau mereka kita lawan, mereka akan makin nekat. Kita berdoa sama Allah, biar Allah beri keadilan buat kita dan menegur mereka, ya. Kamu yang sabar. Sabar. Sebuah. Sayang, istrinya si Danu tuh lagi sakit. Jadi, dia nggak bakal jualan sampai istrinya sembuh. Kita nggak punya saingan dong jualannya. Iya. Tapi cuacanya ini loh, hujan. Apalagi jam segini. Jam segini kan kamu tahu sendiri. Orang-orang tuh nyari takjil, nyari es buah. Kalau hujan begini mana ada yang mau beli? Kalau hujannya kayak gini sih nggak akan ada yang beli takjil kita. Jam segini juga. Aira, kita kan masih punya sedikit tabungan. Aku pengen gak jualan dulu untuk sementara ini. Karena aku mau fokus sama kesembuhan kamu. Gak apa-apa kan? Ya, aku benar-benar gak bisa maafin Mita, Mas. Aira, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Sekarang kamu itu harus fokus sama kesembuhan kamu. Gak baik ada dendam. Mas, ini gimana Mas, dari sore sampai malam es buah kita masih banyak, gak ada yang beli satupun. Mas, kita bisa rugi kalau kayak gini. Ya mau gimana lagi sekarang, Mita? Aku juga stres loh. Ini semua kan gara-gara hujan, gara-gara warga yang bikin es buah kita viralnya tuh jadi jelek. Udah, capek, aku mau pulang. Tunggu, jangan pulang dulu, Mita. Es buah, Pak. Jam segini turun hujan. Hah? Ini kan jam kita jualan. Iya, Mas, kalau kayak gini kita bisa rugi, Mas. Iyalah, jelas. Hujan! Ngapain? Berhenti! Jadi kemarin gua rugi gara-gara lo! Panas! Kalian nggak boleh pakai seperti ini. Kita butuh untung yang besar, Bu. Karena apa? Kebutuhan kita banyak. Anak saya itu sakit sampai muntah-muntah setelah beli es dari kalian. Mana mungkin es buah saya terbuat dari bahan-bahan yang busuk. Alhamdulillah, kamu udah sadar dari koma, Yud. Ibu lega sekali, Yud. Alhamdulillah. Aku juga lega kamu sadar. Kamu tahu nggak, Mas? Kamu udah hampir seminggu koma di sini. Aku gak mau lagi curang. Aku gak mau lagi. Aku takut, Met. Pas aku koma, aku disiksa, Met. Aku disiksa. Gara-gara perbuatan kita, Met. Aku disiksa. Sekarang aja aku masih berasa. Aku masih berasa banget panasnya. Badan aku rasanya kebakar. Aku gak mau lagi. Aku mau tobat. Tobat apaan sih, Mas? Itu cuma mimpi. Berdagang itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dan pahalanya besar kalau kita jujur. Tapi kalau kita nggak jujur, itu malah dosa. Ibu bener, Bu. Ibu udah sering nasihatin aku kan. Tapi aku malah marah-marah sama Ibu. Maafin aku. Pokoknya aku gak mau lagi jualan curang, Bu. Minta aku gak mau lagi, Met. Aku gak mau lagi pakai buah-buah yang busuk. Aku gak mau lagi pakai air yang gak matang. Aku gak mau lagi pakai pewarna tekstil. Aku gak mau lagi pakai pemanis buatan. Aku gak mau, Bu. Aku gak mau. Kalau kayak gitu, modal kita lebih besar, Mas. Untungnya malah sedikit. Gimana caranya kita ngumpulin uang? Mau untungnya sedikit, aku gak masalah, Met. Disiksa, Met. Kita disiksa. Aku mau tobat, aku kapok. Aku gak mau. Mita. Bang Ali. Apa lagi sih lo? Saya mau minta maaf, Bang, sama Abang. Gara-gara es buah saya, anak Abang jadi sakit. Saya benar-benar nyesel banget, Bang. Saya minta maaf ya, Bang. Lo paling juga pura-pura minta maaf. Paling juga nyeselnya itu pura-pura. Biar dia kalau jualan itu biar laku lagi. Biar rame yang beli lagi. Gua masih selidiki di mana lo beli buah. Kenapa warga di sini sama anak-anak di sini sampai sakit perut gara-gara es buah? Terserah Abang sama Mbak mau percaya sama saya atau enggak. Tapi yang pasti saya benar-benar tulus minta maaf sama Bapak semua sih. Karena jualan lu sepi aja kan? Baru ngaku. Bener nggak, Bu? Iya. Ini gimana sih? Orang udah minta maaf juga masih nggak percaya. Ya udah nggak percaya. Sama kan? Harus sendiri dikit. Udah baper. Ayo, tenang aja udah. Udah minta maaf juga. Mit, kenapa kamu malah di sini? Kenapa nggak ngambil air wudhu? Ayo kita sholat yuk. Kalau sosot aja ngapain ngajak-ngajak? Kamu nggak boleh dong ngomong kayak gitu. Mulai sekarang kita harus berubah. Kita harus bertobat sama Allah. Kita minta ampun sama Allah ya.
Kamu ini mau apa sih, Mas? Aku bilang nggak mau ya nggak mau. Kalau usah salahin sendiri. Mending sekarang aku nyiapin buat es. Kalau salah dapat apa, ha? Boro-boro dapat uang nggak dapat apa-apa. Mita, tunggu, Mit. Kamu yang sabar ya, Yud. Pelan-pelan kamu kasih tahu istri kamu. Biar dia mau sholat. Iya, Bu. Insya Allah. Nafsu dunia Hamba mohon ampuni hamba ya Allah. Hamba sudah banyak berbuat zalim kepada orang-orang ya Allah. Hamba sudah banyak menjual es buah hamba kepada orang-orang ya Allah. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Ya, Bapak minta maaf ya. Bapak selama ini kasih kamu makan dari uang yang gak bener, dari uang bohongin orang ya. Selama ini Bapak bikin es buah pakai buah yang busuk ya. Bapak udah bikin es pakai air keran. Bapak pakai pewarna tekstil juga nah. Bapak janji Bapak gak akan ngelakuin itu lagi nah. Maafin Bapak. Ya, Pak. Makasih. Semoga Allah selalu melimpahkan kemudahan untuk kamu. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Maafin aku ya Bu. Selama ini aku sering kasar sama Ibu. Bismillah, kamu berjuang sekarang. Janji Bu, aku gak akan pernah curang lagi Bu. Aku Baunya emang gak enak banget sih ini. Aku harus pinter-pinter ngolah buah busuk ini supaya bisa dimakan. Aku harus kasih pewarna lebih banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain lagi sih, Mit? Ini pasti bikinnya pakai air keran, kan? Mas, ngapain? Kenapa kamu buang air itu, Mas? Aku cuma pengen bikin es buah pakai air itu. Mulai sekarang, aku nggak mau bikin dosa lagi, Mita. Aku nggak mau bikin es buah yang bikin orang sakit lagi. Dan seharusnya kamu sebagai seorang istri tuh nurut sama aku. Mulai sekarang biar aku yang bikin. Aku mau bikin pakai air matang, aku mau bikin pakai buah seger dan tanpa pewarna tekstil. Bener deh Mas Yudi, kayak duit udah kebanyakan aja. Hidup masih susah kayak gini juga. Pakai tobat segala. Ibu-ibu mampir, es buahnya seger-seger loh, Bu. Bu, esnya dong. Iya. Yang rasa apa, Ibu? Jangan beli es di sini ntar sakit perut. Tapi katanya udah tobat loh, Bu. Alah, tobat apa? Tobat sapi. Udah. Kalau kalian nggak mau beli, nggak ada duit, pergi sana, pergi. Siapa juga yang mau beli di sini? Mending beli tempat lain. Ntar malah sakit. Nyatanya emang begitu, kemarin dia sakit. Bilang aja punya duit, pergi sana. Sayang, sabar dong, Mita. Nanti juga ada yang beli, makanya kita harus berdoa sama Allah. Kita minta sama Allah supaya ada... Ih, pusing dah. Doa terus. Gak dapat apa-apa, Mas. Bu. Beli es buahnya, Bu, seger-seger, Bu. Bu. Mas. Gimana ini? Nggak ada pembeli satupun. Kamu sabar dulu, Mit. Nanti juga laku. Sabar rugi dong, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben, jualan es buahnya masih banyak. Banyakan doa, laku juga enggak. Kamu ini harus sabar, tawakal, menjalani ujian hidup dari Allah. Sabar dapat apa, Bu? Nggak dapat apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Mita. Kamu kok ngomong gitu sih? Gimana kalau es buahnya dijual keliling aja ya? Jualan keliling. Enggak, aku capek. Bu, es buahnya Bu buat buka puasa. 5.000 aja. Ayo buat deh. 2 ya, Bu? Mau yang merah apa yang kuning? Dua-duanya aja. Dua-duanya. Campur ya, Bu? Es buahnya apa buat berbuka? Enggak, Bu. Makasih. Yudi, jualan kamu udah sedikit ya? Udah ada yang terjual, walaupun masih sisa sedikit. Punya ibu masih banyak seperti ini. Sayang banget es buahnya, ternyata masih banyak. Tapi daripada mubazir dan kebuang-buang, lebih baik kita sedekahin aja ke masjid dan panti asuhan untuk mereka buka puasa. Ibu bener juga. Ayo, Bu. Ya udah, yuk. Gimana sih, lama banget? Assalamualaikum. Mana uangnya, Mas? Habis nih semua. Alhamdulillah. Uangnya cuma segini. Jualnya habis semua tapi uang cuma segini. Kita syukurin aja. Alhamdulillah kita masih untung. Dan kita juga dapat pahala dengan es yang kita sedekahkan ke masjid dan panti untuk buka puasa. Agak, Ibu. Jadi uangnya buat sedekah. Kalau kayak gini terus gimana, Bu? Gimana buat bayar cicilan rumah? Gimana buat bayar cicilan motor? Lama-lama kita nggak bisa makan, Bu, Mas. Udah, jangan dihitung-hitung. Kita harus ikhlas dengan sedekah yang kita kasih. Ya teorinya begitu, tapi kenyataannya nggak kayak gitu, Bu. Mita, kamu nggak boleh kayak gitu. Yang dibilang sama ibu kamu itu bener loh. Kita serahkan semuanya sama Allah ya. Nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Kapan? Sampai kapan? Sabar terus. Ya,
Nih sekarang kita sholat jamaah yuk. Udah, aku capek, aku mau tidur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, Bapak, mohon sedekahnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak ya. Saya permisi. Bu, Kan nggak ikhlas sama saya buat sedekah. Kamu jangan sok kaya kamu Mas. Bayar cicil aja susah. Kamu sabar aja. Kita akan mau sholat. Mita. Udah. Ya. Mas, tuh kamu lihat Mas. Masih sepi kayak kemarin Mas. Gimana ini Mas? Ya sabar, ditunggu aja dulu ya. Mau sampai kapan Mas sabar terus? Makanya kita harus sabar, berdoa biar kita nih laku dagangannya ya. Berdoa aja terus. Mas, dapat apa berdoa, Mas? Dari berdoa itu dapat bayar cicilan, dapat bayar rumah. Enggak kan? Mikir dong, Mas. Kalau kayak gini mending kita kayak dulu, Mas. Kita jualan kayak dulu, kita beli bahan-bahan kayak dulu. Aku nggak mau kayak dulu lagi nih. Mendingan biar cepat laku, aku jualin keliling aja dari sekarang. Ibu setuju Yud. Tapi kamu jualannya pakai gerobak aja ya. Biar kamu bisa bawa es buahnya banyak. Iya. Ibu bener. Es buah. Ternyata orang-orang tuh masih belum percaya ya kalau saya ini udah berubah. Semoga ada yang beli es buah aku ya Allah. Bang, jual es buah ya? Mau dong, Bang, 2. Alhamdulillah. Ini 1 sama ini 1. Akhirnya saya nemu tukang es buah juga. Wow. Pak Yudi, masa berani jualan Pak di sini Pak? Kemarin Bapak itu udah bikin semua orang sakit. Anak saya juga sakit masuk rumah sakit. Ini Bapak jualan ini, es buahnya nggak bener Bu. Nggak usah beli. Iya Bu. Ini buah-buahnya busuk semua. Pakai pemanis buatan juga Bapak kan? Nggak kapok dia kemarin diviralin begitu. Mau diviralin lagi? Saya dari tadi belum ada yang beli Bu. Baru ini ada yang beli Bu es buah saya Bu. Tolong Bu, Ibu tolong jangan usir pembeli saya. Itu lebih bagus dong. Mereka nggak jadi beli daripada Bapak bikin mereka pada sakit. Udah mendingan sekarang pergi. Udah. Iya. Pergi. Pergi. Iya, saya pergi. Udah pergi. Jadi sakit Bu. Jangan saya. Pergi. Iya, saya pergi. Syukurin. Makanya jangan songong. Udah bikin orang sakit masih aja jualan. Tinggalin aja. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sakit banget. Ya Allah. Jangan, Pak, jangan bawa motornya, Pak. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Ibu kan sudah tanda tangan perjanjian kita. Jadi motor ini saya sita. Ayo, Pak, Pak, jangan, Pak. Jangan. Pak. Jangan kasih kesempatan sekali lagi. Bu Mita, Bu. Untung ada Bu Mita di sini. Bu, saya mau nagih uang kontrakan nih, Bu. Udah 2 bulan. Bulan kemarin bulan sekarang. Ada kan? Jujur Bu, saya belum punya uangnya. Tapi kalau nanti saya udah punya uang, saya bayar ya Bu. Saya juga butuh uang, Bu. Kalau Ibu nggak bisa bayar kontrakan, pergi dari rumah saya, Bu. Masih banyak yang lain mau kontrak. Bu, Saya kasih waktu 1 jam ya untuk memastikan barang-barang Ibu. Bu, tunggu Bu. Ya, saya bayar ya. Tapi sebentar saya tunggu suami saya pulang dulu ya Bu. Nanti suami saya masih bawa uang kok. Oke, saya tunggu. Tapi nggak lama-lama. Ibu mau minum dulu, saya bikinin minum apa ya? Kamu nggak sadar sekarang belum puasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini suami saya udah pulang. Mas, kamu bawa uangnya kan Mas? Enggak. Kebetulan penjualan saya sedang menurun. Jadi uangnya belum kekumpul semua. Boleh nggak Bu? Saya minta waktu sebentar lagi ya Bu ya. Kalian berdua kalau nggak bisa bayar kontrakan saya, kosongin rumah saya sekarang juga. Permisi. Dia kalau bilang tobat. Mendingan kita kayak dulu. Sekarang hidup kita tetap melarat, Mas. Aku nggak mau balik lagi seperti dulu ya, Mit ya. Aku yakin ini cuma ujian dari Allah. Kita pasti bisa ngelewatin ini semua, Mit. Asal kamu sabar. Sampai kapan sabar, Mas? Terus sekarang kita hidupnya melarat, kan? Enggak, Mit. Aku nggak mau balik lagi seperti dulu. Aku juga udah nggak tahan kayak gini terus, Mas. Mita, tunggu. Kamu nggak boleh gitu dong. Kamu sabar dulu ya. Kondisi seperti ini memang bikin kita gampang putus asa. Tapi kamu jangan lemah. Kita ini harus kuat. Sampai kapan, Mas, sabar terus? Kalau kamu kayak gini terus, mendingan kita pisah. Kenapa ya? Kayak suara Dika. Ya ampun, Dika. Cepetan, Bu. Dika, ya ampun. Kamu kenapa ini? Kok bisa kayak gini sih? Aku plastik Bu, kena batu, Bu. Mas. Mas, ayo bawa ke rumah sakit, Mas. Ayo cepet, Mas. Iya. Ayo, Mas, cepetan, Mas. Iya, pelan-pelan. Jadi gimana kondisi anak saya, Dok? Anak Bapak harus segera dioperasi. Astagfirullahaladzim.
supaya proses penyembuhannya lebih maksimal, Pak. Karena kalau tidak, takutnya kondisinya semakin memburuk. Saya permisi dulu. Makasih ya, Dok. Mana kita udah nggak punya uang lagi, Mit? Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kalau kamu nggak tobat dan kita masih jualan kayak dulu, kita nggak akan kesusahan kayak gini, Mas. Kalau anak aku kenapa-napa, itu semua gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim, Mita. Kamu tuh jangan marah-marah terus. Yang penting sekarang kita mikirin bagaimana caranya kita dapat uang buat operasinya Dika. Mikir ibu bilangnya. Ibu udah semua gampangnya. Mikir. Mita. Aku izin keluar dulu ya, Bu. Aku mau coba cari-cari pinjaman uang, Bu. Assalamualaikum. Doain ya, Bu ya. Tinggal dasar nggak tahu malu. Jangan mimpi kamu ya. Pergi sana. Saya nggak sudi bantuin kamu. Dulu kamu bikin susah warga. Enak aja sekarang mau pinjam uang. Pergi. Iya Bu, saya udah usaha minjem ke tempat lain, tapi nggak ada yang mau pinjemin saya. Ibu mau kan pinjemin saya uang? Aduh, Mit. Mana ada sih saya uang sebanyak itu? Keadaan saya lagi sulit. Nggak mungkin saya minjemin kamu uang. Bu. Kemana lagi aku cari uang? Mas! Mana uangnya? Aku belum dapat pinjaman. Udah, aku mau sholat dulu ya. Mas. Kamu tuh ngapain sih sholat terus, Mas? Emang dapat hasilnya? Itu kan kewajiban, Mit. Udah, aku mau sholat. Terus dulu. Di sini kan sepi, Mas. Aku mau kamu ambil kotak kamar itu. Astagfirullahaladzim. Nggak waras kamu ya? Waras gimana? Kita tuh butuh uang, Mas, buat operasi kita. Udahlah, kita pinjam dulu uangnya. Kalau kita udah punya uang, kita balikin lagi duitnya. Udah. Gak usah banyak mikir, ayo ambil. Ayo cepet. Ayo ambil. Astagfirullahaladzim. Pak Yudi, sini. Kalian berdua ngapain di sini? Pak Yudi pakai megang kotak amal lagi. Pasti mau nyuri kotak amal kan? Wah, berani-beraninya masih terang begini mau nyuri. Dulu Pak Yudi jualan es buah gusuk, sekarang mau nyuri di masjid. Pak, udah Pak, bawa ke kantor polisi aja Pak. Ayo Pak. Pak, dengar dulu penjelasan saya, Pak. Nanti jelaskan aja di kantor polisi. Kalau kamu nggak bersalah, pasti akan dilepasin sama polisi. Ayo Pak. Tolong dengerin saya, Pak. Saya jujur, Pak. Demi Allah, Pak, saya jujur, Pak. Tolong dengerin saya dulu ya. Saya terbesit, Pak. Saya mau ngambil kotak amal itu. Saya mau ambil itu. Tapi saya punya alasan, Pak. Saya lagi butuh uang. Jujur, saya lagi butuh uang untuk pengobatan anak saya di rumah sakit, Pak. Sekarang, Pak. Anak saya lagi dirawat di rumah sakit dan harus dioperasi, Pak. Butuh uang, Pak. Sekarang saya nggak punya uang. Saya udah coba cari pinjaman kemana-mana. Tapi nggak ada, saya dimaki sama orang-orang, Pak. Saya diusir, saya dilempar. Nggak ada yang mau pinjamin saya uang, Pak. Saya butuh uang, Pak. Anak saya harus segera operasi, Pak. Sudah Pak Yudi. Kali ini Pak Yudi kami maafkan untuk masalah ini. Tapi jangan pernah Pak Yudi ulangi lagi untuk melakukannya. Ini teguran, Pak. Dulu kalian bikin anak-anak warga ini menjadi sakit. Nah sekarang anak Pak Yudi sendiri yang sakit. Jadi tobatlah, Pak. Maaf ya, Pak. Jangan cepat kan? Kalau kita nggak usaha, kita nggak akan punya uang. Minta, jika memang bisa, nyawa aku ditukar dengan kesembuhan anakku, ya Allah. Aku rela mati, ya Allah. Yang penting anak aku bisa sembuh, ya Allah. Anak aku bisa sehat lagi, ya Allah. Kemana lagi saya harus cari uang, ya Allah. Pak Danu, pakailah uangnya untuk anak Bapak. Pak Danu ngapain bantuin saya, Pak? Padahal saya sama istri saya udah jahat loh sama Pak Danu dan istri. Bahkan istri Pak Danu kan sampai lumpuh kan. Terus kenapa Pak Danu masih mau bantuin saya, Pak? Karena kejahatan nggak bisa dibalas dengan kejahatan, Pak. Ya jujur saya pernah kesel dan marah. Tapi alhamdulillah sekarang istri saya udah terapi, bisa jalan walaupun masih dibantu sama tongkat. Dan lagi pula juga anak Bapak kan nggak ada salah apa-apa sama kami. Saya salah. Saya udah salah sebagai seorang suami. Saya salah sebagai seorang bapak.
Saya udah memberikan makan anak dan istri saya itu dengan uang yang haram, Pak. Maka saya sekarang udah tobat, terus saya mau jualan lagi. Orang-orang itu udah nggak mau percaya sama saya, Pak. Sepeda gangan saya nggak laku dan saya rugi. Saya nggak punya apa-apa lagi sekarang. Mungkin ini ujian untuk orang yang bertobat. Pak Yudi harus tetap semangat, istiqomah. Ya Pak, harus tetap kuat. Pak Danu ternyata benar-benar orang yang baik. Saya janji, Pak, saya akan kembalikan uang ini secepatnya. Iya, Pak Yudi nggak usah pikirin. Yaudah, kalau gitu saya harus pergi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, alhamdulillah. Akhirnya operasi kamu berjalan dengan lancar, Nak. Bapak lega loh. Ya ampun, Nak. Akhirnya kamu bisa dioperasi juga. Ibu nggak nyangka loh. Kamu dapat uang dari mana, Mas? Dari Pak Danu, yang istrinya dulu pernah kamu sakitin. Masa sih dia ngasih uang ke kamu? Dan ini masih ada kok sisa uangnya. Nanti buat aku pakai untuk sewa kontrakan yang kecil. Nggak nyangka aku. Tuh denger Mit, mereka yang pernah kamu sakitin, malah mereka yang nolong kalian. Kamu minta maaf dan berterima kasih sama mereka. Apaan sih, Bu? Dengar ya, Bu. Aku tuh nggak akan pernah kalah. Kalaupun minta maaf, aku nggak akan pernah minta maaf. Kalau Mas mau minta maaf aja sendiri. Ini kita udah sampai. Bismillah. Assalamualaikum. Yuk. Iya, Ibu duluan aja. Dika, Assalamualaikum. kamu kan belum sembuh benar-benar nih. Jadi kamu harus banyak istirahat dulu ya, Nak. Iya, Pak. Jadi mulai sekarang kita tinggal di sini, Pak. Ya, untuk sementara waktu kita tinggal di sini dulu ya. Apaan? Rumahnya sama aja dong kayak kemarin. Busuk. Tetap aja kan melarat. Mita, kamu sabar. Memang aku belum bisa menyewakan rumah sesuai dengan keinginan kamu. Tapi kamu, ya sabar aja dulu. Sabar? Sampai kapan sabar, Mas? Aku udah bilang sama kamu kan, mendingan kita jualan es buah busuk. Jelas hasilnya. Aku nggak akan pernah melakukan hal itu lagi. Ngerti kamu kan? Bu, jagain Dika, aku mau pergi. Kamu mau kemana? Udah, aku sampai tanya. Kamu yang sabar ya, Yud. Kamu harus yakin setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, aku ngerti. Aku sekarang bodo amat. Mau ibu dan suami aku protes, aku akan tetap jualan es buah busuk. Daripada hidup susah. Kalau di daerah sini nggak ada yang mau beli, aku akan jualan di daerah lain, di tempat yang belum ada yang kenal sama aku. Bang. Ya, Bu. Wah, banyak nih buah busuknya. Baru saya buang, Bu. Saya beli lagi ya? Boleh. Ayo bungkusin. Mita! Itu buahnya kok busuk semua sih? Kan udah dibilangin nggak boleh, itu nggak bagus. Ibu ngapain sih keluar segala? Mas, kamu ini Ada banget ya di pasar. Astagfirullahaladzim. Mita! Ya Allah! Mita! Mita bangun nak! Mita! Ya Allah! Ya Allah. Kenapa cari kerja susah banget ya? Padahal saya kerja apa aja mau loh. Jadi tukang pun nggak apa-apa. Semoga saya cepat dapat kerja ya Allah. Mas yang jual es buah itu ya? Iya, Bu. Ibu mau pesan es buah saya? Enggak, Mas nggak takut apa? Jual es buah pakai bahan-bahan yang nggak bener gitu. Ingat Mas, jualan itu harus berkah, biar diridhoi Allah. Nggak segampang itu Mas, orang-orang percaya sama kesalahan yang Mas lakuin. Yudi! Pak! Ya, Pak. Istri Bapak dibawa ke rumah sakit, Pak. Katanya dia jatuh dan pingsan, Pak. Yang Mit. Wow. Bu, Mama gini. Mana sih dokternya, Bu? Lama banget, Bu. Ya Allah, Mita. Kamu kenapa sih? Kok bisa jadi kayak gini, Bu? Tadi dia kepleset, kepalanya kebentur, tapi dokter bilang dia nggak geger otak. Yang ibu bingung, dia kan muntah-muntah terus, kayak yang keracunan makanan. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau begitu, kamu dirawat aja ya. Enggak, Mas. Aku nggak mau dirawat, Mas. Aku mau pulang aja, Mas. Aku mau dirawat di rumah aja. Mas nggak mau, Mas. Aku mau dirawat di rumah aja, Mas. Kita nggak mau dirawat di sini, Mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Sayang, aku ngerasa kamu ini harus minta ampunan deh sama Allah. Kamu tuh harus tobat. Sepertinya kamu ini kena azab loh. Coba, Mas. Dikit-dikit tobat, dikit-dikit azab. Aku ini lagi sakit, Mas. Harusnya kamu ajak aku berobat, bukan kamu suruh aku tobat.
Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. Berikanlah istri hambamu ini kesembuhan ya Allah. La ilaha illallah. Hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah. Aku tahu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya sekarang kita berdoa ya buat kesembuhan ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syaa kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Mit, kamu ini selalu menangis. Di saat ada orang membaca Al-Quran, Al-Quran itu penyembuh, nak. Yudi juga sedang berusaha mencari pekerjaan supaya mendapatkan uang untuk berobat kamu. Alhamdulillah, Bu. Aku udah dapat kerjaan. Alhamdulillah. Kamu kerja di mana, Yud? Ya, aku kerja gantiin teman aku, Bu. Jadi buruh. Ya, gajinya sih nggak gede, Bu. Tapi insya Allah cukup, Bu, buat kebutuhan kita sehari-hari sama untuk berobatnya Mita. Amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mudahkan semuanya. Saya, Bu, Mita kenapa ya? Mita? Dosa nanti aja, bukan banget. Yang penting kita punya uang banyak, bisa makan. Udahlah Bu, Ibu tuh nggak usah protes, nggak usah kucampur. Udah sana masuk. Kamu tuh pasti iri sama saya kan? Ya kan? Karena saya lebih enak dari kamu, ya kan? Ini mah keracunan. Sama persis anak saya makan es buah dari Pak Yudi. Iya, bener banget. Anak saya juga begitu. Mukanya pucat, lemes, muntah-muntah terus. Lah biarin aja. Dia pantas digituin. Ini namanya aja. Astagfirullahalazim ya Allah. Berikanlah aku kesempatan hidup supaya aku bisa bertobat. Aku sudah sadari semua kesalahanku ya Allah. Bu, dari tadi udah nggak muntah. Ibu banyak ya nih makannya. Iya, alhamdulillah sayang. Bu. Iya. Aku mau tobat. Alhamdulillah. Tolong anterin aku rumah Aira ya, Mas. Aku mau minta maaf sama dia. Tapi jangan sekarang, kan masih lemah. Nanti aja ya. Enggak, Bu. Harus sekarang. Ya udah gini aja deh. Kita tetap hari ini, tapi nanti setelah buka puasa ya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Bu, Pak. Kamu? Mau apa kamu kesini? Aku kesini aku mau minta maaf sama kamu. Gak perlu. Nggak akan maafin kamu. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Ra, aku mohon, Ra. Aku mohon, aku minta maaf sama kamu. Tolong maafin aku ya. Maafin, Pak, sebentar. Aira. Ra, aku mohon, Ra. Maafin aku. Nah, Aira, tunggu dulu. Udahlah. Nggak baik kalau kamu terus menyimpan dendam. Karena itu akan membuat hidup jadi nggak tenang. Kalau ada orang yang minta maaf, kita itu wajib memaafkan. Dan ini semua adalah takdir dari Allah. Maafin Bu Mita ya. Mita, aku udah maafin kamu kok. Alhamdulillah. Makasih ya, Ra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku mohon bimbing aku terus untuk selalu berada di jalan-Mu. Bu, udah biar aku aja, Bu. Udah biarin Ibu aja. Udah biarin. Udah. Sekarang aku udah sembuh. Aku pengen jualan es buah lagi, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu ini masih belum tobat aja. Astagfirullahaladzim, Bu. Kali ini aku pengen jualan es buah yang bersih, yang sehat, biar berkah buat keluarga kita. Iya, Mas. Nanti biar aku bantuin. Kamu mau kan nganterin aku ke pasar? Oh, pasti. Ya. Sebentar ya. Ya. Berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yuk kulanya. Iya. Pak, lihat nih. Ya Allah.
Ya ampun nak, kamu masih belum kuat nak. Biar bapak nggak bilang. Bu, bantuin ibu ya. Kamu ke dalam aja ya. Udah, Bu. Nah, beginilah seharusnya jualan yang jujur. Terus jangan lupa ya, setiap jualan kalian harus niatkan karena Allah. Amin, insya Allah Bu. Terima kasih, semoga berkah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kasih ya, Bu. Ya. Ya, silakan, Pak. Mari Bu. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Silakan, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya, Pak. Sisanya kita bawa ke panti asuhan aja ya. Iya, Mas. Alhamdulillah ya, semuanya udah dibagi. Satu, Bu. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Makasih ya. Oh ya. Es buah, es buah. Oh iya. Makasih ya. Es buah. Makan ya. Kasih. Mau berapa? Ini lagi ya. Ya. Waalaikumsalam. Bapak. Mas. Ya Allah, Mas mau beli motor baru. Kamu seneng gak? Seneng, Bu. Naik. Kalau dipikir-pikir, rasanya nggak mungkin dalam 1 tahun kita bisa sewa rumah yang lebih besar, bisa beli motor cash. Aku benar-benar nggak nyangka sama sekali. Itulah berkah dari berjualan jujur. Dan kalian yakin kalau rezeki itu Allah yang sudah atur. Hanya Allah jaga kalian. Yang penting sekarang kita terus berdagang dengan jujur dan juga dengan ibadah. Amin. Seneng nggak? Seneng ya? Kamu belajar motor? Belum, nanti. Masih kecil. Jadi masih. Yuk. Awas kaki pelan-pelan. Nah, iya.